Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Manchester United saat ini lupa cara bertahan. Bukan salah Harry Maguire seorang tentang etos kerja tim. Pandit sepak bola Inggris Andy Dunn memberikan ulasan tentang performa yang ditampilkan Manchester United pada duel melawan Atalanta. Rapor merah diberikan pada lini belakang United. United membungkam Atalanta dengan skor 3-2 pada laga di Old Trafford pada Kamis 21 Oktober dini hari. Hasil ini membuat setan merah untuk sementara ada di puncak klasemen grup Liga Champions. Andy Dunn menyoroti kinerja pertahanan United yang dianggap terlalu mudah ditembus pemain Atalanta. Dunn merasa ini adalah masalah lama tetapi belum ditemukan solusinya oleh manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United menjadi tim yang lupa cara bertahan. Kepercayaan diri surut dari 4 back pertandingan demi pertandingan. Lihat lagi 2 gol yang dicetak oleh Atalanta pada babak pertama. Serangan yang mendasar dan dibantu dengan standar yang rendah cara bertahan. Dan seperti itulah singkatnya itu adalah Manchester United asuhan Ole Gunnar Solskjaer, ungkap Andy Dunn. Harry Maguire acap kali menjadi sasaran dari buruknya kinerja lini belakang United. Andy Dunn tidak setuju dengan hal tersebut. Dia menilai United punya kesalahan secara kolektif, bukan hanya Maguire. Jangan salahkan semuanya pada Maguire dan rekan-rekan barisan belakangnya. Siapa yang melacak David Sapa Costa pada saat overlap sederhana yang memungkinkannya untuk mengatur gol pertama Mario Pasalic? Tidak ada yang mengganggu. Sambung dari Andy Dunn. Andy Dunn kemudian mengulas faktor apa yang membuat pertahanan United tampak rapuh. Bukan soal kemampuan individu, tetapi tidak adanya kesepakatan kolektif bagaimana etos kerja para pemain di atas lapangan. Tidak semua pemain di dalam tim United setuju dengan jenis etos kerja yang seharusnya mendukung tim elit modern manapun. Pada akhirnya Atalanta tidak cukup baik untuk memanfaatkan kegagalan itu. Liverpool yang selanjutnya, Maguire hingga Ronaldo dan Victor Lindelof hingga Bruno Fernandes. United hanya perlu membenahi lini pertahanan mereka. Tutup dari Andy Dunn. Pahlawan kemenangan Manchester United bukan Cristiano Ronaldo. Pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini bangga dengan para pemainnya meski kalah 2-3 dari Manchester United dalam lanjutan Liga Champions. Gasperini menilai permainan pemainnya memberikan segalanya. Di laga ini Atalanta sempat unggul 2-0 di babak pertama. Namun Manchester United mampu bangkit di babak kedua dengan mencetak 3 gol. Gol penentu kemenangan Manchester United dibukukan Cristiano Ronaldo. Tetapi Gasperini malah menyoroti aksi kiper United David De Gea. Saya tidak tahu apakah kami bisa berbuat lebih baik lagi. Tentu saja kami percaya. Tetapi dalam situasi seperti ini hanya butuh percikan untuk membuat para pemain bersemangat lagi, kata Gasperini kepada Sky Italia. Kami nyaris bisa unggul 3-1, tetapi kiper mereka melakukan penyelamatan ganda yang luar biasa. Kemudian 2-2 terjadi. Kekalahan tidak dapat dihindari. Kami kebobolan 3 gol dalam situasi yang cukup kacau. Gasperini melanjutkan, kekalahan ini menjadi pelajaran buat timnya. Kami terus belajar, ini adalah pertandingan level atas. Anda harus belajar bertahan selama momen membara lawan. Jelas Gasperini. Comeback Manchester United dan kemenangan di menit-menit akhir adalah tipikal di Old Trafford. Saya sudah lupa berapa kali mereka melakukannya di sini. Jadi itu adalah karakteristik mereka. Lanjut dari Gasperini. 5 rekor setelah Ronaldo mencetak gol di United versus Atalanta. Sejumlah rekor tercipta setelah mega bintang Cristiano Ronaldo mencetak gol kemenangan Manchester United atas Atalanta di Liga Champions. Yang pertama, 38 tim berbeda. Dikutip dari Twitter ESPN, Atalanta jadi klub ke-38 berbeda yang dibobol Cristiano Ronaldo di Liga Champions. Sebelumnya pemain berjuluk CR7 tersebut membobol gawang Villarreal dan Young Boys yang seluruhnya dicetak bersama United. Yang kedua, gol kemenangan. Cristiano Ronaldo kembali jadi penentu kemenangan United atas Atalanta di Liga Champions lewat gol pada menit ke-81. Gol tersebut tercatat jadi yang ke-42 sebagai gol kemenangan yang dicetak Ronaldo di Liga Champions. Dengan mencetak 42 gol kemenangan, Ronaldo jadi pemain dengan gol kemenangan terbanyak di Liga Champions. Rival individu Ronaldo, Lionel Messi, mengikuti di belakangnya dengan 39 gol kemenangan di Liga Champions. Yang ketiga, Fernandes pencipta peluang.
Bruno Fernandes memberikan 2 assist dalam 3 gol yang dicetak Manchester United saat menang 3-2 atas Atalanta. Di luar 2 assist tersebut, menurut catatan Opta, Fernandes menciptakan 8 peluang melawan Atalanta. Menciptakan 8 peluang itu jadi yang terbanyak dalam satu laga Manchester United di Liga Champions sejak musim 2003-2004 silam. Yang keempat, rekor kebobolan. Manchester United kembali kebobolan di Liga Champions. Dalam 3 laga terakhir, Setan Merah kebobolan 5 gol, 3 diantaranya di Old Trafford. Statistik Opta menyebutkan Manchester United gagal menjaga clean sheet dalam 12 pertandingan kandang secara beruntun. Statistik tersebut jadi gagal clean sheet terpanjang sejak Februari 1964 dengan 13 kali gagal clean sheet. Yang kelima, gol beruntun Ronaldo. 1 gol ke gawang Atalanta membuat Cristiano Ronaldo mencetak 3 gol secara beruntun di Liga Champions. Sebelum gol ke gawang Atalanta, Ronaldo masing-masing mencetak 1 gol ke gawang Young Boys dan juga Villarreal. 3 gol beruntun tersebut jadi yang kedua kalinya bagi Ronaldo untuk Manchester United di Liga Champions. Statistik itu menyamai rekor Ronaldo yang sebelumnya tercipta pada November 2007 silam saat menjuarai Liga Champions pada musim 2007-2008. Manchester United dikritik setelah comeback bagus, bisa kacau balau jika lawan lebih jago. Manchester United membuat comeback gemilang atas Atalanta di Liga Champions. Meski terlihat keren, laga ini justru harusnya kembali menjadi sinyal bagi Setan Merah untuk berbenah. Kemenangan 3-2 ini mungkin bisa memperlihatkan bahwa mental pemain Manchester United bagus karena bisa membalikan keadaan. Namun di sisi lain, kenapa bisa tertinggal duluan juga harus diperhatikan. Legenda United Paul Scholes menyatakan kekhawatirannya melihat performa pasukan Ole Gunnar Solskjaer. Menurutnya, The Red Devils bakal kesulitan jika melawan tim yang secara taktik dan materi skuad lebih baik. Melawan tim yang lebih siap itu akan menjadi bencana, kata Paul Scholes kepada BT Sport. Faktanya, United sebenarnya bisa kebobolan lagi di babak kedua. Untungnya mereka masih punya David De Gea yang melakukan penyelamatan ganda luar biasa di pertengahan babak kedua. Artinya taktik kolektif memang perlu diperbaiki. Jika masih terus-terusan begini, Manchester United belum bisa dibilang siap melawan Liverpool di Liga Inggris pada pekan berikutnya. Cristiano Ronaldo CS juga mungkin tidak akan siap jika harus melawan Manchester City atau tim kuat lain di Liga Champions. Bisakah mereka bermain melawan Liverpool seperti itu? Tidak pernah dalam sejuta tahun. Bisakah Anda memainkan Manchester City seperti itu? Bahkan Anda memainkan tim top Liga Champions seperti itu? Tegas Paul Scholes dikutip dari BBC. Saya tidak ingin jadi pengacau pesta, tetapi babak pertama itu adalah kekhawatiran besar bagi saya, ungkap Paul Scholes. Sir Alex Ferguson sudah siapkan calon pelatih saat United berjuang melawan Atalanta. Manchester United dipimpin seorang manajer yang selalu mendengarkan dan belajar dari Sir Alex Ferguson. Dia adalah Ole Gunnar Solskjaer. Pelatih asal Norwegia tersebut memahami klub dan menghormati tradisinya di Liga Inggris. Sikap Ole Gunnar Solskjaer tersebut tentu saja memberinya banyak kelonggaran dengan hierarki di Old Trafford dan para penggemar juga. Apalagi dia telah membawa hasil buruk. Ole Gunnar Solskjaer juga akan berharap United dapat kembali ke jalur kemenangan. Namun jika gagal di kemudian hari, sepertinya harus siap-siap meninggalkan klub. Ferguson sebelumnya melihat Gianpiero Gasperini sebagai calon penggantinya di Old Trafford. Gasperini telah menghabiskan seluruh karir manajerialnya di negara asalnya Italia. Tetapi pada usia 63 tahun, tidak ada penghargaan besar yang bisa ditunjukkan. Meskipun demikian, dia dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A pada 2019 dan 2020. Setelah karyanya dengan tim Atalanta yang tidak memiliki sejarah berbaur dengan pemain besar, Ladea tidak pernah memenangkan kompetisi papan atas, tetapi Gasperini telah memberikan 3 finish ketiga berturut-turut dan 2 kali membawa mereka ke babak sistem gugur Liga Champions, kalah dari finalis Paris Saint-Germain pada 2020. Bahkan sebelum pekerjaannya di Bergamo, penampilan Gasperini selalu mengesankan dan Ferguson tentu saja adalah pengagumnya. Pelatih asal Skotlandia tersebut telah melihat beberapa asisten sebelumnya berhasil mencapai hal-hal besar. Carlos Queiroz mengambil alih di Real Madrid dan Steve McLaren memimpin Inggris meskipun untuk waktu yang singkat. Pada 2009, Ferguson ingin Gasperini menjadi orang nomor 2 di Old Trafford dengan masuk untuk menggantikannya ketika dia pensiun menurut Tuttosport. Namun Gasperini kemudian bertanggung jawab atas Genoa yang dia pimpin ke Liga Eropa. Gaya sepak bola unik Gasperini menarik perhatian Ferguson setelah menjadikan tim Serie A menjadi terkenal karena etos kerja keras namun pola permainan yang lancar.